Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Buniken. Selaku dosen pengampu Teknologi Thermal 2. Perkenalkan, nama saya Fitri Puspitanuyung, NIM akhir 1137. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Micro-Rating of Different Vegetable Oils Related to Chemical and Thermal Parameter. Yang pertama, bahan dan metode. 2.1 bahan rapid methanol di oil sunflower canola. 2.2 microwave treatment 2 liquid 90 ml dari masing-masing minyak ditetapkan dalam labu 150 ml terbuka pada meja putar dengan jarak yang sama dari oven microwave di MOSFET dan dikenakan pada pusaran frekuensi 2450 Hz dengan daya sedang 730 Hz selama 1,5 menit, 3 menit, 6 menit, 9 menit, 12 menit, dan 15 menit. Suhu masing-masing minyak diukur segera setelah paparan gelombang mikro dengan cara memasukkan termokouple yang berhubungkan sistem akustik di sekitar pusat sampel. Semua sampel yang dipanaskan dilakukan pendinginan pada suhu kamar 23 kurang lebih 1 derajat Celcius selama 60 menit. Selanjutnya 2.3 standar chemical analysis, evaluasi kandungan asam lemak bebas atau purified acid dinyatakan sebagai persen asam aluat dan bilangan peroksida Po, nilai P-anisodin, PF, dan stabilitas oksidatif OC, kapasitas antioksidan setara Trolox atau TAP. Kemudian 2.4 DSC analisis. Minyak yang telah dipanaskan ditimbang 8-10 mg dan dimasukkan ke panci aluminium dengan penutup disegel. Selanjutnya sampel dianalisis dengan DSC Ki100 serta termogram dianalisis dengan perangkat lunak analisis universal untuk mendapatkan entapil transisi atau persimpangan garis dasar dan garis singgung pada transisi. Suhu puncak dan suhu puncak. Rentang transisi dihitung sebagai perbedaan suhu antara TON derajat Celcius dan TF derajat Celcius dengan 5 ulangan per sampel minyak. Selanjutnya 2.5 statistical analysis, rata-rata dan standar deviasi dihitung dengan perangkat lunak statistik SPSS. SPSS digunakan untuk melakukan analisis varian satu arah atau ANOVA dan diuji beda nyata Tukey HDS pada tingkat kepercayaan 95 derajat Celcius. Berikut adalah hasil dan pembahasan. 3.1 chemical analysis. Berikut adalah tabel 1. Komposisi asam lemak pada masing-masing sampel yang tidak dipanaskan, di mana asam aluat paling tinggi dan representatif pada HOSO dibandingkan dua sampel minyak nabati lainnya. Namun, untuk kadar asam linoleat dan asam linoleat yang lebih tinggi terdeteksi pada CO, sedangkan PTO dengan kandungan asam palmitat yang paling tinggi. Berikut adalah tabel 2. Bilangan peroksida atau POM mengalami peningkatan yang signifikan pada ketiga sampel. Diketahui peningkat POM terjadi hingga menit ke-3 dan mulai mengalami penurunan pada menit ke-6 hingga menit ke-15.
Peningkatan nilai PAF pada sampel juga berlaku seragam, artinya masing-masing sampel mengalami peningkatan nilai PAF yang signifikan pada menit ke-6. Berikutnya adalah FFA, peningkatan secara signifikan mulai dari 3 menit pemanasan microwave. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya kandungan asam linoleat dan linolenat. HOSO memiliki nilai OSI yang signifikan lebih tinggi daripada dua minyak lainnya. Waktu OSI berkurang secara signifikasi dari 6 menit microwave dan seterusnya nilai OSI penurunan secara signifikan dari 1,5 menit dan seterusnya. Berikutnya TEAC. Nilai TEAC-CO lebih tinggi dibandingkan dengan dua minyak lainnya disebabkan oleh isomer yang terakhir ini. Seperti diketahui bahwa aktivitas antioksidan tokoferol menurun. Selain itu, CO dilaporkan menunjukkan kandungan fosfolipid tertinggi, yang juga menunjukkan sifat antioksidan. PTU menunjukkan stabilitas antioksidan yang nyata selama pemanasan microwave. Karena TEAC tidak berubah secara signifikan. Selanjutnya 3.2. Analisis DSC dan termogan pendinginan. Yang pertama, grafik minyak kacang, yang kedua minyak asam oleat bunga matahari, yang ketiga minyak canola. Pemanasan menggunakan gelombang mikro pada minyak nabati menyebabkan pergeseran suhu proses eksotermik, sehingga grafik yang terbentuk menjadi lebih datar dan luas. Hal ini dikaitkan dengan proses kristalisasi TAG. Waktu pemanasan akan meningkatkan produk oksidasi lipid dan menghambat proses kristalisasi TAG. Berikutnya yaitu tabel 3, sifat termal minyak nabati. Pada penelitian sebelumnya disebutkan bahwa penurunan entalpi kristalisasi berkaitan dengan lisis parsial TAG dan membentuk produk degradasinya. Monoasilgliserol, diasilgliserol, FFA, TAG, teroksidasi, yang tidak mengkristal satu dalam kisaran suhu pendingin. Produk oksidasi lipid berupa POF dan PAF diketahui dapat menghambat ikatan antara molekul TAG sehingga kristal yang terbentuk tidak beraturan dan membutuhkan energi yang lebih rendah dalam fase transisi. Berikutnya 3.3, analisis DSC dan termogram pemanasan. Yang pertama minyak kacang, kedua minyak asam oleat bunga matahari, yang terakhir minyak canola. Yaitu terdapat pemanasan menggunakan gelombang mikro pada minyak nabati menyebabkan pergeseran suhu proses endometik. Termogram DSC, pemanasan ini lebih kompleks daripada termogram pendingin. Hal ini dikarenakan proses yang berlangsung melalui pelelehan yang tumpang terdiri dari beberapa bentuk kristal polimorfik, sehingga grafik yang terbentuk menjadi lebih datar dan luas. Perubahan profil termal ini dikaitkan dengan pembentukan kristalisasi oleh TAG dari perubahan oksidatif dan hidrolitik pada suhu yang lebih rendah. Next. Berikutnya sifat termal minyak nabati pada termogram pemanasan. Pada minyak kacang perubahan hidrolitik TAG menjadi terutama pada menit ke-12 dan ke-15 yang ditandai dengan peningkatan FFA.
Peristiwa tersebut dimungkinkan menyebabkan monoasilgliserol dan diasilgliserol yang mudah diserap pada gizi kristal karena kemiripan kimianya dengan TAG dan melelehkan kristal sehingga dapat meleleh pada suhu yang lebih rendah. Pada minyak bunga matahari, terjadi penurunan entalpi yang disignifikan di menit ke-6 pemanasan. Hal ini dikaitkan dengan pembentukan kristal TAG dengan struktur yang homogen. Akibat dari peningkatan POV dan PAV serta FFA yang disignifikan pada minyak kanola, terjadi perubahan sifat termal pada suhu yang berbeda-beda dan waktu perlakuan yang berbeda. Semua perubahan ini mungkin terutama terkait dengan perubahan oksidatif ekstensi dari minyak ini, serta meningkatkan signifikan FFA yang terjadi luar biasa pada waktu microwave tertinggi. Berikutnya 3.4 korelasi statistik sifat kimia dan termal, yaitu pada minyak kacang. Koefisien korelasi statistik yang tinggi ditunjukkan oleh PAV dan FFA dari peristiwa exo dan endotherm pada pendinginan dan pemanasan. Yang kedua, koefisien korelasi negatif yang tinggi diperoleh di antara indeks stabilitas kimia dan entalpi yang sama atau dia dari transisi pendinginan dan pemanasan minyak bunga matahari dan minyak kanola. Korelasi statistik antara POV dan TEAC dan sifat termal tidak diperoleh untuk semua minyak. POV secara statistik berkorelasi dengan sebagian besar sifat termal minyak kanola, kecuali untuk nilai entalpi atau DH dari transisi pemanasan. Yang terakhir, korelasi statistik antara waktu OC dan sifat termal ditemukan berbeda untuk minyak yang dianalisis. Minyak bunga matahari juga menunjukkan nilai positif yang tinggi untuk semua sifat termal pemanasan dan waktu OC, kecuali untuk rentang transisi yang nilainya negatif. Next. Berikutnya kesimpulan. DSC menjadi alat yang berguna untuk evaluasi derajat perubahan oksidatif dan hidrolitik yang dicapai oleh PTO, H2SO, dan CO setelah pemanasan microwave. Sifat termal DSC dapat dikorelasikan dengan pembentukan produk oksidasi lipid primer atau POV hanya untuk minyak yang menunjukkan oksidasi lipid ekstensif setelah pemanasan microwave berkepanjangan. DSC dilakukan tanpa memerlukan persiapan sampel dan penggunaan pelarut. Penggunaan teknik DSC untuk menilai kerusakan termoksidatif minyak nabati yang disebabkan oleh microwave dan perlakuan pemanasan konvensional lainnya di sektor industri lemak dan minyak sangat dianjurkan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.